kita ke Nextboard. Tunggu. Nah, ini IP atau router ini udah kebaca oleh Winbox. Nah, jadi kita ke Nextboard, jangan ke manage. Jadi kita ke Nextboard. Nah, kebanyakan orang-orang ya, kebanyakan di sini dia mencet ini. Jadi gak boleh kita mencet Nextboard. Ntar kebaca. Nah, ini kita klik. Nah, biasakan kliknya kita bawah MAC address, jadi jangan di IP address bawahinya, jangan. Nah, jadi kita kliknya bawah MAC address, kita klik, nah, terus connect. Nah, di sini ini banyak konfigurasi yang tadi yang sudah dikonfigurasi. Nah, kita hapus. Nah, saya akan sedikit memberi ilmu lah ya supaya cepat menghapus ini. Nah, kita klik aja ESC di keyboard kalian. Nah, kita ESC, tuh otomatis kita terhapus sendiri. Nah, kita ESC. Nah, di sini terminal kita gak bisa di ESC. Jadi kita klik aja ini. Kalau yang lain mah bisa. Nah, di sini kita konfigurasi dasar. Kita konfigurasi dasar ada dua cara, yaitu konfigurasi dasar statik dan dinamis. Jadi kita akan belajar dulu statik. Jadi konfigurasi dasar statik. Jadi isi IP-nya buat kita sendiri. Nah, kalau gitu kita ke IP. Nah, langkah pertama ke IP, ke address. Nah, di sini tampilannya bakal gini. Nah, di sini kita tambah. Nah, tambah di sini IP. Kita IP kan yang lokal dulu. Jadi kita IP kan. Contohnya saya pakai IP kelas C. Jadi kalian misalnya mau pakai IP kelas A, kelas B, kelas C atau D. Nah, kalian bisa. Nah, biasanya saya menggunakan IP kelas C. Nah, kita pakai IP kelas C. Nah, di sini kita tambah 192.168 sesuai absen aja atau sesuai tanggal lahir. Nah, tanggal lahir saya adalah 9/12. Nah, di sini kita pakai /24. Nah, kenapa pakai /24? Sebenarnya pakai /27 dan lain-lain bisa. Nah, di sini kita langsung ke interface. Nah, interface-nya kita pilih yang lokal. Nah, di sini yang lokal saya nyoloknya ke header 2. Tadi kan udah dijelasin. Nah, kita ke header 2 kan. Nah, biasanya yang tegak gini itu biasanya yang aktif, yang dicolokin. Jadi yang miring gini ini gak aktif headernya atau portnya. Nah, jadi yang aktif yang saya itu cuma 2, header 1 dan header 2. Nah, jadi kita lokalnya kita pilih header 2. Nah, di sini kita apply oke. Nah, kita namain biar gak pusing IP lokal. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita tambahin lagi buat IP yang internet. Nah, di sini kita tambah. Nah, di sini kita tambahin IP yang tadi yang dicek ke sini yang gateway-nya. Nah, kita isikan 192.168. Nah, tadi kan gateway-nya 10.1. Nah, di sini jangan sama. Jadi jangan 10.1. Nah, jadi hostnya kita pilih 45 atau gak apa-apa, bebas, asalkan jangan 1 karena itu gateway. Nah, di sini kita akan isi 12 aja. Nah, terus pakai slash. Nah, biasakan pakai slash. Kalau gak pakai slash, biasanya konfigurasi dasarnya gak bisa. Nah, di sini kita interface-nya rujukan ke yang internet. Nah, internet saya tadi header 1. Nah, kita apply oke. Nah, di sini kita namain dulu IP internet. Nah, ya oke. Nah, kalau udah kita ke IP DNS. Jadi tadi kan udah ke address, sekarang kita ke DNS. Nah, kita di sini DNS-nya kita isikan yang DNS Google. Nah, DNS Google itu 8.8.8.8. Nah, dan 8.8.4.4. Nah, di sini kita
isikan yang itu yang 8.8.8. Nah, di sini kita sama arah handap ini. Nah, di sini kita tambahin. Jadi IP Google-nya ada 2. Nah, kalau nggak percaya searching aja ke Chrome. Nah, di sini DNS Google. Nah, di sini DNS Google itu banyak. Jadi nggak bisa gitu, bisa apa ya? Bisa memakai DNS yang lain. Jadi bisa tidak pakai DNS Google. Jadi bisa yang lain DNS-nya. Nah, di sini biar cepet, biar mudah gitu, saya keseringan memakai DNS Google. Nah, kita apply, oke. Nah, di sini kalau udah ke DNS kita ke firewall. Nah, di firewall kita ke NAT tambahin. Nah, di sini generalnya chainnya kita srcNAT. Nah, terus ke action. Di action kita actionnya MySQRAD. Nah, kalau udah kita apply, oke. Nah, ke IP, ke firewall, ke NAT, tambah action nama MySQRAD, generalnya srcNAT, kita apply, oke. Nah, kalau udah ke firewall, kita ke routers. Nah, di sini kita tambahkan IP gateway komputer kita yang tadi kita cek. Ya, kalau nggak salah IP gateway-nya 10.1, 192.168.10.1. Nah, di sini kita samakan dengan gateway-nya. Tadi kan di sini. Nah, di sini kita sama gateway-nya, cuma hostnya kita bedain 12. Ya, jangan sama dengan yang ini di routersnya. Jadi di address kita hostnya bedain. Nah, kalau udah oke. Nah, di sini kita udah diisikan. Nah, di sini kita apply, oke. Nah, biasanya kalau Reachable Ethernet 1 ini sudah berhasil, jadi sudah terhubung ke internet. Kita apply, oke. Nah, di sini cara pengecekannya kita new terminal. Nah, di sini kita ping 888. Jadi pingnya kita ping Google. Nah, kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi konfigurasi dasar kita sudah berhasil. Nah, kalau udah kita ke IP network and internet setting. Nah, di sini kita ke Ethernet. Di Ethernet kita properties ke IP TCP IP4. Nah, di sini kita aktifkan dulu dikarenakan tidak bisa diketik, soalnya kita dioptimkan. Nah, cara bisa ngetik kita ke use the following IP address. Nah, di sini kita isikan IP DNS Google. 10 tadi IP lokalnya berapa? Jadi kita isikan IP lokalnya ya. Sini ke IP. Kalau misalnya lupa kita ke winbox lagi ke address, kita cek IP lokalnya. Di sini IP lokalnya 9.12. Kita isikan di sini 9 titik. Nah, di sini kita lebihan 1. Contohnya tadi kan IP lokal saya 9.12. Kita lebihin 1, 13 di sininya. Kita tab. Nah, di sini kita isikan yang sama, yang aslinya, yang IP lokal aslinya. 9.12 ya kan, aslinya yang saya itu 9.12. Nah, di sini kita lebihin 1. Nah, di sini kita ke ini isikan IP DNS Google yang 888. Nah, di bawahnya juga sama 888844. Nah, di sini kita oke. Nah, jadi segini. Kita ini isikan IP yang lokal. Yang lokal ini. Nah, ini. Cuma yang di sininya kita tambahin 1 yang IP address-nya di default gateway-nya kita samakan yang IP lokal ini. Nah, kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita refresh. Nah, sekarang kalau berhasil kita akan mendapatkan internet di sini. Ini tadi kan ada gambar dunia ya, yang bulat. Nah, sekarang udah berubah ke gambar PC. Berarti segitu. Jadi kita sudah terhubung ke internet. Nah, kita ke winbox lagi di sini. Nah, jadi segitu konfigurasi dasar by Andri ya. Sini. Nah, kalau udah konfigurasi dasar, kita besok belajar konfigurasi dasar DHCP. Jadi sekarang kita belajar
konfigurasi dasar statik. Jadi besok kita akan belajar konfigurasi dasar DHCP. Nah, kita misalnya kalau sudah kita mau ngulang ya gitu lagi takut lupa, kita ulang lagi. Nah, kita cara mengulangnya kita cuma karena sistem kita reset. Jadi reset konfigurasi. Jadi konfigurasi kita yang tadi yang sudah kita IP ke host, ke sistem, kita ke reset konfigurasi. Jadi kita akan mereset konfigurasi yang tadi. Kita ke klik. Nah, jadi yang dikliknya ini cuma ini keep user konfigurasi, no default konfigurasi, do not backup. Nah, di sini ininya jangan di checklist. Kita reset. Nah, jadi gitu konfigurasi dasar statik. Nah, kita tunggu ini proses pengresetan. Nah, di sini